Jadi corticospinal tract itu berjalan dari cortico menuju spinal. Oke? Kalian yang nggak selalu salah itu proses penyilangannya dan menimbulkan kelainannya kalian bingung. Ini saya gambar satu dulu. Jadi corticospinal jalan dari sini masuk ke brainstem, dia satu begini, ya. Di sini dia akan menyilang, oke? Menyilang, ya kan? Di kusisnya piramidum di batas antara medula oblongata dengan medula cervical yang paling atas, medula spinalis paracervical, ya kan? Medulo cervical junction, ya. Batas antara itunya, oke? Menyilang, ya kan? Terus turun ke bawah ke korteks lateral di sini kan, lateral, terus dia interneuron ke depan ke otot sampai ke sana. Sampai sini semua paham? Oke? Nah, ini bagian brainstem itu kan ngasihnya ke daerah wajah, di mana daerah brainstem itu semuanya kan di atas medula decussatio. Ya, decussatio kan batas terakhirnya di medula oblongata, batas antara medula spinalis. Nah, semua yang ke wajah itu terjadinya di atas decussatio. Ya, tetapi semua jalur yang ada di otak kortikospinal itu sifatnya kontralateral, jadi menyilang semuanya. Menyilangnya bukan dari sini menyilang begini, bukan. Dua penyilangan dong. Menyilang itu kan kemarin sudah dibilang bahwa mereka tuh semua cross di sini. Ini juga crossnya di nukleus. Jadi di sini ada nukleus lah. Nah, nukleus tempat nervus yang punya fungsi motorik. Kemarin sudah disebutkan. Nervus 1 nggak punya, 2 nggak punya, 3 punya motorik, 4 punya motorik, 5 punya motorik, 6 punya motorik, 7 motorik, 8 nggak punya, 9 nggak punya, 9 punya, 10 nggak punya, 11 punya, 12 punya motorik. Begitu. Itu setiap nukleus yang tadi disebutkan berarti dia punya fungsi motorik, dan semuanya itu dapat inervasi juga dari kortikospinal. Karena dia hanya sampai di medula spinalis, di brainstem batang otak, makanya namanya menjadi kortikobulbar, bukan kortikospinal. Tapi itu bagian dari kortikospinal, jarak sama-sama dari primary motor area. Nah, dia akan menyilang di sini, dekat dengan nukleusnya. Nah, menuju nukleusnya. Dari nukleus inilah baru dia akan berganti badan menuju ke wajah. Jadi sifat kelainannya itu, kalau kelainan di sini jadinya namanya perifer, karena setelah dari, kalau di sini kornum, ya kan? Titik ini penyilangannya inilah kornum, bukan ini. Ya, ini kan tempat turunnya yang medula spinalis kemarin ada warna-warna itu. Terus dia koneksi interneuron namanya. Jadi dari sini ke sana, inilah yang disebut sebagai LNN. Dari sini ke atas, inilah namanya UMN. Berarti dari sini ke atas, ini UMN. Dari nukleusnya ke perifer, itulah LNN. Nah, kemarin gambarnya itu kelainannya di sini. Kalau di sini, ya lihat ya, kalau di sini ini sama seperti di atas ini, nggak ada bedanya, ya nggak? Jadi kalau di sini sifatnya juga kontralateral, belum kena ke nukleusnya, tapi ada lesi-lesi yang lesinya itu tepat di brainstem di sini. Gitu. Jadi struknya itu struk brainstem. Kalau struk brainstem di sini, ini kan punya jalur nukleus yang merah ini, yang dapat dari sisi kontra, ya kan?
Dapatnya kan dari sana. Sehingga ini yang dimaksud dengan ketika lesinya begini, di sini terjadi lesi, di sini jadi hemiparesis. Makanya satunya ipsi, satunya kontra. Karena dia ini dapat dari lesi sini, sedangkan fungsi di sininya kan masih bagus. Dia kan belum menyilang, yang ini kan turunnya begini, ya kan? Ininya kan masih bagus, nggak kena dia. Tapi kalau dia struknya di daerah sini, nih, ini nggak bisa, ya. Kalau nukleusnya kena, ini dia bisa. Itu terjadi sekali pada sindrom-sindrom di otak. Jadi nanti ada kelainan stroke itu yang sifatnya begitu. Tetapi proses pemahaman cerita perjalanannya itu begini. Masih ada yang belum paham? Dikelirkan. Yuk. Pertanyaan? Ya. Kalau misalnya dia saraf-saraf yang bukan motorik itu dia jalur keluar gimana? Bukan motorik itu apa misalnya? Kayak optik. Optik. Optik itu nggak nyampe brainstem. Jadi 1 dan 2 itu nggak ada di brainstem. Brainstem itu nukleusnya adanya 3 sampai 12. 1 dan 2 nggak ada di brainstem. Jadi kelainan brainstem nggak akan bisa menyebabkan kelainan 1 dan 2. Itu jelas. Perjalanan optik sendiri dia. Jadi, tapi kalau ada seseorang dengan kelainan batang otak, tidak mungkin ada kelainan 1 dan 2. Karena 1 dan 2, 1 itu apa ya? Olfaktorius. 2, 3, okulomotor. 4, troklearis. 5, trigeminal. 6, abdusen. 7, facialis. 8, vestibulokoklear. 9, glosoparengeal. 10, vagus. 11, accessorius. 12, hipoglus. Itu harus hafal. Itu harus hafal sama seperti kalian hafal angka perkalian begitu di luar kepala harus hafal. Gitu. Ya. Ini dulu. Ada pertanyaan tentang kortikospinal? Ya. Kalau misalnya dari nanti karena panjang ya. 3 dan 12 sebagian besar kayaknya motor aja deh. Tapi karena kayaknya nggak ada fungsi lain deh. Tapi 3-nya motornya itu banyak. Soalnya ada fungsi simpanis dan parasimpatis juga di sana. Jadi yang untuk itu saya hold karena nanti kita pemahamannya hanya untuk yang kortikospinal dulu. Karena nanti bebannya lebih berat. Gitu. Jadi tugas kalian yang dihafal utama adalah kortikospinal tract harus hafal mati. Ya? Jadi dia akan berganti badan dari otot di sini ganti kornu, ya kan? Kornu masuk ke sini menyilang sampai ke korteks. Yuk, ada lagi? Paham? Ya. Itu perbedaan saraf unilateral sama bilateral. Unilateral sama bilateral. Semua saraf kranial itu sifatnya adalah bilateral. Artinya apa? Semua nukleus ini deh dapat dari 2 sisi. Jadi ini kan tadi dapat dari sini, ya. Bagian yang ini akan juga ngasih begini nih. Bisa dipahami? Oke. Artinya apa? Ketika satu sisi sini rusak, sisi yang ini belum tentu dia punya kelainan. Karena dia dapat bilateral. Sisi yang ini masih mensupport. Gitu. Kecuali pars superior nukleus dari nervus facialis. Kecuali itu. Itu yang dia sifatnya hanya unilateral. Yang kemarin ada yang menunjukkan gambar ke saya tentang gambar wajah. Bagian atas itu sifatnya unilateral. Kecuali itu. Semuanya sifat nervus cranialis bilateral.
Jadi nggak ada kondisi tertentu di stroke, misalnya kelainan satu sisi bisa menyebabkan lesi pada nervus cranialis karena dia masih disupport dengan satu sisi yang lain. Contoh, tadi kan di sini rusak, hemiparesis pasti terjadi karena dia cuma satu, tapi nervus cranialis belum tentu. Yang sisi wajah sini masih disupport oleh dengan sisi ipsilateral karena dia sifatnya bilateral. Kecuali tadi, maka nanti yang nervus 7 itu spesifik, kita bisa membedakan mana UMN, mana LMN hanya dengan melihat percabangannya aja di mana. Yang gambar kemarin nanti akan dijelaskan di perifer, tepi, saraf tepi. Gitu. Tapi kalau nervus 12 pertanyaannya itu sebenarnya salah. Jadi itu dia bukan double, dia tetap bilateral. Tapi ada satu cabang proses itu agak susah, nanti gitu. Kira-kira begitu Kemal, ya. Sifat semua nukleus nervus cranial itu sifatnya bilateral. Ada lagi? Yuk, jangan sampai sesat, salah paham nanti. Ya, paham ya? Oke. Mau geser? Saya taruh sini dulu.